Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amos Stefano Parisi Sitorus dari kelas 10, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia atau SDM dan pengembangan SDM. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat penerapan manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih andal dan konsisten. Yang keempat, pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Ada berbagai alasan mengapa manajemen SDM sudah banyak digunakan. Berikut adalah alasannya. Yang pertama yaitu memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar. Keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan kinerja. Dan yang kedua, alat seleksi karyawan. Penggunaan kompetensi dasar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik, dan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada saran yang selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi ramping mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya, sehingga mampu untuk dimobilitaskan secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi atau imbalan yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan serangkaian perilaku yang diharapkan ditampilkan oleh seorang karyawan. Dan kemudian yang kelima, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah, dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah. Yang keenam, menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan. Lalu yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia
adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi serta organisasi. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu menjalankan tanggung jawabnya. Jenis pelatihan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apprenticeship training atau yang lebih dikenal dengan magang, yaitu suatu pembekalan terhadap karyawan dengan cara belajar dan praktek secara langsung di posisi pekerjaan. Lalu yang kedua ada on the job training, yaitu suatu posisi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Dan yang ketiga ada off the job training, yaitu pelatihan menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini digunakan apabila banyak pekerjaan yang harus dilatih dengan cepat. Yang selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan karena dengan cara itu individu akan mendapat hak-hak yang lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan karir dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Prinsip mutasi adalah memindahkan karyawan ke posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Yang selanjutnya, promosi. Promosi adalah perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Dan yang ketiga, ada demosi. Demosi yaitu perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan. Demosi merupakan penurunan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan sebagai bentuk hukuman bagi seseorang karyawan. Lalu yang selanjutnya ada keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama, professional skill. Professional skill yaitu keahlian di mana seorang akuntan harus memiliki segala pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi. Contohnya yaitu adalah keuangan, akuntansi, bisnis, pengorganisasian, dan pengetahuan umum, teknologi informasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, intellectual skill. Intellectual skills meliputi 3 macam, yaitu yang pertama kemampuan menempatkan, mendapatkan, mengorganisasikan, dan memahami informasi yang berasal dari manusia, media cetak, dan media elektronik. Yang kedua, kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, dan melakukan analisis secara kritis. Dan yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan tidak biasa terjadi. Yang selanjutnya, communication skill. Communication skill adalah kemampuan yang memungkinkan seorang akuntan bekerja di pihak luar organisasi, menerima dan mengirimkan informasi, serta memberikan pertimbangan yang memadai dan membuat keputusan secara efektif. Lalu yang keempat, organizational and business management skill, yaitu keahlian di mana seorang akuntan dituntut untuk berperan lebih aktif dan perlunya memiliki pengetahuan bisnis, kesadaran politik, dan pengetahuan global yang luas. Lalu yang selanjutnya, basic abilities. Basic abilities adalah kemampuan dasar yang menjadi pedoman saat melakukan kegiatan akuntansi. Basic abilities dibagi menjadi 4, yaitu keahlian dasar yang meliputi keahlian wajib yang dimiliki oleh kebanyakan orang seperti membaca, menulis, dan mendengar. Lalu keahlian teknis yaitu keahlian dalam hal-hal yang bersifat teknis seperti menghitung dan mengoperasikan komputer.
Selanjutnya ada keahlian interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan dengan rekan kerja secara positif dan konstruktif, seperti menjadi pendengar yang baik dan menyampaikan pendapat secara jelas. Lalu yang terakhir, penyelesaian masalah, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah, termasuk melalui mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif, menganalisis, serta memilih penyelesaian yang baik. Lalu yang terakhir adalah soft skills. Soft skills adalah kemampuan akuntan dalam bersikap, seperti contohnya disiplin, sopan, ramah, bertanggung jawab, cepat beradaptasi, teliti, cerdas, dan sebagainya. Sekian presentasi materi tentang manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.